Saya seorang ibu dari anak yang spesial. Berbeda dari orang-orang pada umumnya atau yang biasa disebut albino. Saya tahu ini juga bagian dari takdir Allah. Tapi Ustadz, dari masa mengandung hingga saya melahirkan, banyak sekali momen-momen yang bikin saya sakit Ustadz. Ketika anak saya baru lahir, dia juga kena caci makian dari orang-orang karena perbedaan itu Ustadz. Mungkin sekarang saya sudah bisa berdamai dan menerima semuanya, tapi saya juga belum bisa 100% pulih dari kejadian bagaimana saya diperlakukan saat saya masih mengandung dan saat saya melahirkan Ustadz. Bagaimana cara saya agar saya bisa ikhlas dan menjalani takdir yang sudah ditetapkan Allah untuk saya ini Ustadz? Baik, izin sebelumnya. Terima kasih. Peran suami seperti apa terhadap ujian yang kakak dapatkan? Mensupport, tapi tetap masih. Oke, hinaan apa yang paling sakit menurut kakak selama ini? Saat anak saya baru lahir sudah dikata-katain sampai didoain gugur kandungannya Ustaz. Tapi kakak sudah berusaha untuk memaafkan semua hinaan itu. Qadarullah. Kalau orang yang suka menghina kakak itu menyaksikan, kakak mau bilang apa sama mereka? Terima kasih atas hinaannya. Insya Allah saya terima. Saya juga bersyukur, alhamdulillah anak saya sehat. Saya bangga mempunyai anak albino, walaupun berbeda dari anak-anak pada umumnya Ustaz. Sekarang berapa tahun usianya? 2 tahun. 2 tahun. Boleh tepuk tangan untuk beliau? Sekarang kalau nanti dia tumbuh dewasa dan menyaksikan ibunya bercerita di kajian di Menata Hati, kakak mau bilang apa sama anak kakak? Anak saya, semoga kamu kuat, karena mungkin kedepannya dunia pasti keras, pasti ada omongan orang di luar sana yang bikin kamu sakit hati, tapi percayalah, Ibu akan selalu ada di samping kamu, mendoakan kamu. Dan Baik. kamu juga sama, karena seperti orang-orang lainnya, kamu istimewa, kamu ciptaan Allah, kamu harus bersyukur dengan perbedaan itu yang membuat kamu lebih dari yang lain. Pertama, izinkan Ahilman menjelaskan dahulu tentang takdir. Tentang apa? Takdir. Takdir itu ada 2. 1, ada yang disebut dengan takdir mubrom. Takdir apa? Mubrom. Yang kedua, ada yang disebut dengan takdir mu'allak. Apa namanya? Mu'allak. Ulangi. 1, takdir apa? Mubram. 2, mu'allak. Di mana bedanya? Takdir mubrom itu adalah ketentuan Allah yang kejadiannya tidak melibatkan usaha manusia. Contoh, kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Kita nggak bisa milih warna kulit kita seperti apa. Termasuk kakak nggak bisa milih. Kalau kakak kemudian diizinkan Allah punya anak dengan kondisi yang tadi disampaikan, itu namanya takdir apa? Mubram, yang ketentuannya, kejadiannya tidak melibatkan usaha manusia. Tapi ada yang kedua namanya takdir mu'allak, ketentuan Allah yang kejadiannya melibatkan usaha manusia.
Contoh, rezeki, jodoh, pekerjaan, pendidikan, itu diusahakan. Dalam konteks pertanyaan beliau, terkait dengan kondisi anak, kita nggak bisa nolak. Tapi kakak bisa berusaha untuk menghadirkan sikap terbaik dengan hinaan dan cacian orang kepada kita. Maka apa yang mau saya sampaikan? Kak, kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Maka hidup jangan karena manusia. Harus karena siapa? Karena Allah. Bahkan yang paling sakit, kita sudah berbuat baik, kadang masih banyak orang yang gak baik sama kita. Ada gak yang begitu? Ada. Terus pertanyaannya, apakah selama ini kebaikan kita sia-sia? Tidak. Apakah selama ini kebaikan kita yang kita hadirkan tidak ada harganya? Tidak. Maka kadang dalam hidup mungkin kita harus dihina dan disakiti, karena di saat itu Allah hadir di hati kita. Ingat ya, siapa di antara pian yang berusaha melepaskan manusia di hatinya, maka nanti Allah masuk ke dalam hatinya. Dan Allah lah yang menguatkan perasaannya. Percaya kakak tidak mungkin bisa keluar kalimat yang tadi, kecuali kakak sudah berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Warna kulit anak gak bisa dirubah. Kondisinya sudah terjadi. Yang bisa kakak rubah adalah lapangkan hati untuk melewati semua yang terjadi. Bahwa Allah tidak mungkin membiarkanmu sendiri dari setiap luka yang pernah kamu rasakan. Setuju? Tolong jawab. Yang dihina, yang menghina, yang dapat dosa yang mana? Yang menghina. Yang menghina, yang dihina, yang dapat pahala yang mana? Yang dihina. Ingat ya, makin banyak manusia yang menghinamu, makin banyak dosamu yang Allah hapuskan. Makin tinggi derajatmu di hadapan Allah. Maka sekarang lewati semuanya. Kadang kita harus tutup telinga dari semua orang yang menyakiti kita. Karena ingat, pujian dan cacian manusia tidak menentukan surga neraka untuk kita. Setuju? Semua manusia memuji kita belum tentu mulia di hadapan Allah. Semua manusia menghina kita belum tentu hina di hadapan Allah. Anak kakak akan baik-baik saja selama ibunya, ayahnya terus hadir memeluknya, terus hadir membersamainya. Jangan sampai anak kakak di luar sana nanti dapat hinaan, tapi kakak gak hadir bersama dengan anak kakak. Jadi AA berpesan, kuatkan terus. Salam buat suami. Dan ingat ya, kepada para suami, pesan dari saya, jangan pernah meninggalkan istrimu saat istrimu diuji dengan kondisi anaknya. Justru harus saling menguatkan. Saya nggak tahu ya, mungkin di sini ada yang berumah tangga, belum dikasih keturunan. Kuatin. Mungkin ada di antara kita yang lagi diuji ekonomi rumah tangganya, saling kuatin. Karena saat kita bersama, semua akan terasa ringan untuk kita lewati dalam kebaikan. Sebelumnya saya pernah menjalin hubungan yang serius, Ustadz, dengan mantan saya yang terakhir. Di awal-awal hubungan, keluarga saya tidak merestui atau tidak meridoi hubungan kami dengan alasan tertentu. Tapi setelah itu, laki-laki ini meyakinkan orang tua saya datang dengan niatnya yang baik dan ingin melamar saya. Seiring berjalannya waktu, komunikasi kita tidak membaik dengan alasan yang ternyata keluarganya juga selama ini tidak merestui hubungan kami. Berapa bulan kemudian,
Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita dengan alasan tidak direstui. Baik, berapa lama berhubungan izin sebelumnya? Terhitung 1 tahun terakhir sih. 1 tahun terakhir, oke. Setelah itu terdengar kabar beritanya dia sekarang sudah resmi bertunangan dengan perempuan lain. Terus? Pertanyaan saya, bagaimana cara kita jadi manusia yang ikhlas, memaafkan, menerima segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, yang mana kita bisa menerima kenyataan tanpa harus membenci kenyataan. Baik, izin sebelumnya. Tanpa harus membenci keadaan. Baik, izin. Sebenarnya kalau boleh AA tanya, apa yang membuat kakak belum ikhlas untuk melepas orang ini? Sebenarnya sudah ikhlas Ustadz, tapi bisa dibilang laki-laki itu laki-laki yang pertama memberanikan diri untuk ketemu sama orang tua saya. Lebih ke pikirin mama sih. Apa yang mama rasakan? Mama sering bilang apa sama kakak dengan semua yang sudah terjadi ini? Katanya lebih ikhlas, belajar menerima kenyataan tanpa harus kita membenci keadaan gitu. Tapi kayak sedih sih, sedihnya lebih ke karena lebih ke orang tua sih Ustadz gitu kayak. Terus kamu bilang apa sama mama? Mungkin mama ngerasa sakit banget dengan keadaan ini. Gimana cara Kak Berlian nguatin hati mama? Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Kalau mama menyimak video ini, kakak mau bilang apa sama mama dengan semua yang sudah terjadi? Mama, maaf untuk kali ini mungkin mama kecewa. Tapi saya selalu butuh doa mama untuk di setiap langkahku dimanapun saya berada. Selagi saya masih punya mama, insya Allah duniaku masih baik-baik. Baik, terakhir, kalau laki-laki itu juga nyimak, kakak mau bilang apa sama dia? Mungkin butuh rilis juga, betul gak? Mungkin ada yang ingin diungkapkan, silakan. Apalagi tahu beliau sudah bertunangan, silakan kakak sampaikan. Mungkin ada unek-unek di hati yang belum diselesaikan. Mau ngirim doa atau apa mungkin? Semoga dilancarkan sampai harinya. Ada 3L rumus ikhlas. Ada berapa? 3L rumus ikhlas. 1, lakukan semua karena Allah. 2, lanjutkan semua kebaikan karena Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan karena Allah. Lakukan,
lanjutkan, lupakan. Ulangi. Lakukan, lanjutkan, lupakan. Kakak nggak mungkin bisa ikhlas kalau kakak belum ridho. Maka ada dua istilah, ada ridho, ada ikhlas. Sama atau beda? Beda. Ridho itu saat menerima. Ikhlas itu saat melepas. Kakak harus yakin kak, ridho. Kenapa orang itu Allah takdirkan harus selesai dengan dirimu? Catat baik-baik. Karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk dirimu. Setuju? Tadi kakak bilang, enggak dia baik. Shh. Kalau dia baik, dia enggak mungkin ninggalin kita. Betul? Maka kakak harus yakin. Jangan bilang, tapi dia baik Kalau dia baik, dia berjuang buat kita. Maka buat saya sederhana saja. Lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Setuju? Lihat, ada anak kecil main pisau, bahaya tidak? Anak kecil main pisau, bahaya? Oke, kita ambil pisau itu. Pertanyaannya, saat kita ambil pisau itu, apa karena kita tidak sayang atau karena sayang? Yes, kita ambil pisau itu, kita ganti dengan yang lain. Saat kita ambil pisau, bukan karena kita nggak sayang, justru karena kita sayang. Pisau itu berbahaya, mencelakakanmu. Sama, kakak, berlian itu hanya layak dipegang oleh tangan yang bisa menyentuhnya. Berlian itu mulia, betul? Berlian itu berharga. Maka jika dia pergi meninggalkanmu, percayalah ada tangan lain yang bisa menyambut dirimu dengan penuh kemuliaan. Jadi katakan hari ini, Allah punya rencana yang terbaik untuk kita. Maka rumus ridho ada 3. Yuk angkat kameranya. Status hari Selasa. Nanti pakai lagunya Rosa ya. Judulnya Hati Yang Kau Sakiti, itu judulnya. 3 rahasia tentang menerima takdir Allah. 1, percayalah yang Allah beri untukmu itu yang terbaik. Yang kedua, percayalah apa yang Allah tunda darimu, maka pasti ada yang lebih baik. Dan yang ketiga, percayalah apa yang pernah Allah ambil darimu akan diganti dengan yang lebih baik. Maka kakak, sekarang buka hati. Mulai malam ini, jangan lagi menangisi orang yang pernah menyakitimu. Setuju? Hatimu terlalu berarti untuk diisi dengan orang yang pernah menyakitimu. Yang sudah terjadi, yakin ada pahalanya, betul? Kalau ada yang baik, lanjutkan kebaikannya. Dan ingat, pelan-pelan lupakan. Caranya adalah kosongkan hatimu dari orang yang menyakitimu, biar nanti Allah isi dengan hati-hati baik. Sehingga hati baik itu layak hadir di hatimu. Kadang kita belum mendapatkan pengganti, kenapa? Karena di hatimu masih ada dia yang selama ini menyakitimu. Maka dihapus, nanti Allah ganti dengan yang terbaik. Setuju? Ada doa, mau nggak? Doa agar diberikan pengganti yang lebih baik. Angkat kameranya.
Hari apa ini? Hari Rabu ya. Yuk, angkat kameranya, kita baca doanya. Sekali, teman-teman sekali. Doa untukmu yang pernah kehilangan agar diganti dengan yang lebih baik. Sekali, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas luka yang aku rasakan, dan gantikanlah semua yang hilang dari diriku dengan pengganti yang lebih baik menurutmu. Amin. Kak Berlian, baca doa yang tadi. Semoga setelah ini ada laki-laki berkuda putih datang ke rumah kita. Kalau nggak berkuda putih, mungkin berpajero putih. Kalau nggak berpajero putih, berinnova putih. Ya kalau enggak, bermio putih. Tapi yang paling penting, berhati bersih. Karena hati yang bersih tidak mungkin menyakiti hatimu. Saat ini saya sedang mengalami kegelisahan hati karena posisinya rumah tangga kami retak. Saya berkenalan sama suami itu di tahun 2010, Ustadz. Bisa dibilang dia adalah cinta pertama saya pada saat SMA. Di tahun setelah kami tamat SMA, kami sama-sama berjanji akan kembali lagi ketika kami sudah bekerja untuk berkomitmen. Dan dia menepati, di tahun 2020 dia kembali lagi dan mengajak menikah. Tetapi saat itu ibunya melarang karena dibilang belum siap, anaknya belum siap untuk menikah. Saya tunggu, Ustadz, saya tunggu lagi. Janji ibunya untuk menikahi anaknya ketika selesai kuliah, saya bantu dia selesaikan kuliahnya. Di tahun 2022 dia wisuda, saya tagih janji lagi, ternyata masih ditolak. Sampai di tahun 2024 saya putuskan dengan dia, saya ingin buka lembaran yang baru. Tapi dia menjanjikan dia bisa untuk membujuk ibunya agar merestui. Saya pikir restu itu akan berjalan seiring rumah tangga yang akan dijalani nanti, Ustadz. Ternyata di tahun 2024 kami menikah karena ibunya terpaksa untuk merestui. Dia dilarang satu rumah dengan saya, Pak Ustadz. Saya dikembalikan ke rumah orang tua saya. Saya tanya, kenapa kamu tidak pulang? Katanya aku dilarang oleh ibuku. Sehingga di pertengahan Juli saya cari dia. Dia selalu bilang dia akan membujuk ibunya agar merestui. Tapi restu itu hampir 1 tahun pernikahan tidak diberikan, Pak Ustadz. Selama 8 bulan kami menikah, talak dijatuhkan kepada saya 140 kali lewat WA. Betapa sakit hati saya, Pak Ustadz. Lewat WA dia selalu bilang cerai, cerai. Sehingga saya bilang, kenapa saya dinikahi kemarin? Kenapa menikahi saya? Kenapa? Sampai saya cari, Pak Ustadz. Dia menghilang di bulan Juli karena tidak kunjung mendapatkan restu dari ibu. Saya datangi rumahnya. Ada ayahnya mengusir saya. Kata ayahnya, tidak perlu kamu cari lagi, karena kami akan mengurus di pengadilan agama dan kantor. Saya pulang, Pak Ustadz. Sendiri saya pulang. Dia dimutasi ke Pagar Alam. Saya tidak tahu. Tidak tahu kabar itu sama sekali dari Palembang.
Dengan bodohnya saya cari suami saya ke kantornya. Dibilang, Mbak, suaminya udah gak kerja di sini. Suaminya udah pindah. Saya datang Pak Ustadz ke Pagar Alam. Karena tidak ada keluarga, saya datang jalan kaki ke rumah dari penginapan ke kantornya untuk mencari suami saya. Tidak ketemu juga sampai saya putuskan di bulan November di tanggal 22. Saya bilang sama ibu saya, tolong temani saya mencari suami saya. Kalau memang dia tidak ada kejelasan, saya sudah siap surat untuk cerai. Pergi kami berdua Pak Ustadz, karena ayah saya sudah meninggal. Ketika kami pergi, saya malah mendapati di rumah itu ada seorang wanita yang saya kenal, memang sudah menjadi permasalahan kami dari dulu. Dia bersama wanita itu Pak Ustadz, dan direstui oleh ibunya. Malah saya yang dicaci, malah saya yang dimaki, dan saya yang diusir. Saya mendapatkan KDRT di sana Pak Ustadz. Saya didorong untuk keluar, saya ditarik. Saya sungguh sampai saat ini saya berpikir Pak Ustadz, dari jutaan wanita di dunia ini, kenapa harus saya yang mendapat ujian sebesar ini? Bisa dibilang dia adalah, bukan 1 tahun 2 tahun saya mengenal dia, tapi karena restu orang tua. Berat sekali Pak Ustadz, berat sekali. Sampai saya berpikir untuk bunuh diri berkali-kali. Ya. Karena selama 15 tahun kami mengenal, ternyata diakhiri karena restu orang tua. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Ustadz agar saya mendapatkan ketenangan hati? Karena jujur saya belum sampai di titik ikhlas untuk menerima semua ini. Terima kasih Pak Ustadz. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau rumah tangga itu sekolah, berarti tempat apa? Belajar. Belajar di sekolah, kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Tolong jawab, ujian di rumah tangga ada atau tidak? Dikit apa banyak? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Kakak, percayalah, tidak mungkin rumah tanggamu diuji kecuali Allah tahu kakak sekuat itu untuk bisa melewatinya. Bagi saya, rumah tangga itu menyatukan 2 aku menjadi 1 kita. Setelah menikah, gak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu. Ini ayahku, itu ayahmu. Tidak. Setelah menikah, ini ibu kita, itu ibu kita. Maka yang namanya restu penting. Kenapa? Karena doa dan ridho orang tua itu menentukan. Ridho Allah fi ridhul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Sekarang kondisinya kakak gak diterima sama orang tuanya beliau. Menurut saya, lepaskan yang menyakitimu, lapangkan hati untuk orang yang mencintaimu. Kakak ini kan yang paling sakit, nunggunya lama. Betul nggak? Berkorbannya panjang. Pas udah nyampe di tujuan, nggak lama kemudian harus berpisah, gitu kan? Kakak, kadang hati harus disakiti agar Allah memahat orang baru untuk hati yang terbaik itu darimu. Jangan pernah merasa, tapi kan pengorbanan aku lama Pak. Ngapain?
menikah dengan orang yang salah lebih sakit daripada menunda pernikahan. Kadang kita boleh bertahan terluka jika yang kita pertahankan masih bisa terbuka. Saya termasuk orang yang selalu bilang mempertahankan rumah tangga itu adalah kemuliaan. Tapi dengan catatan, masih ada kebaikan yang bisa bertumbuh setelah itu. Ingat ya, kita boleh bertahan pada satu hal jika yang kita pertahankan masih ada kebaikan yang bisa bertumbuh. Tapi jika dirasa tidak ada lagi kebaikan untuk bertumbuh, kakak, Ayu, ini hati, bukan benda mati. Ini hati bukan tempatmu menari. Ini hati yang perlu diisi dengan kebaikan yang berarti. Setuju? Coba istikharah lagi lebih kuat. Minta sama Allah. Minta ditunjukkan mana yang terbaik. Tapi rasanya kalau dilihat dari story-nya, belajar melepas yang toksik agar Allah siapkan yang asik.